Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang metode modified distribution atau bisa disingkat dengan MODI. Metode ini pada dasarnya adalah suatu modifikasi dari metode stepping stone. Namun, pada metode MODI ini, perubahan biaya pada selnya ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasikan lintasan sel-sel kosong, seperti pada stepping stone. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Alfa Izatul Rahmatul Maula, NIM 20204042. Yang kedua, Ahmad Rojib Ihwani, NIM 20204044. Saya sendiri, Karima Novalinida, NIM 20204050. Dan yang terakhir, Siti Ainun Supia, NIM 20204050. Tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk menyelesaikan tugas akhir semester 5 mata kuliah program linier dan juga sebagai tambahan referensi yang sudah ada. Sudah dijelaskan di awal bahwa perubahan biayanya ditentukan secara rumus atau ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong seperti pada stepping stone. Di sini ada beberapa langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang sudah dijelaskan. Yang kedua, hitung nilai UI untuk tiap baris dan UVJ untuk setiap kolom dengan formula CIJ sama dengan UI plus VJ. Yang ketiga, hitung perubahan KIJ untuk setiap sel kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ kurangi UI kurangi VJ. Yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan lintasan dengan stepping stone untuk sel yang terpilih. Dan yang kelima, ulangi langkah kedua sampai keempat sehingga semua nilai positif atau 0. Di sini ada soal nomor 2. Selesaikan dahulu dengan metode Northwest Corner atau NWC. Jadi solusi awal kita menggunakan NWC dari pojok kiri atas, yakni terdapat sumber permintaan dari Jakarta ke A kita alokasikan dengan 70. Dari Jakarta ke B kita alokasikan dengan 40. Dari Malang ke B kita alokasikan dengan 80. Dari Surabaya ke B kita alokasikan 10. Dan dari Surabaya ke C kita alokasikan 60. Total biaya Z sama dengan 35 dikali 70 ditambah 20 dikali 40 ditambah 35 dikali 80 ditambah 25 dikali 10 ditambah 34 dikali 60 sama dengan 8.340. Itu merupakan total biaya awalnya. Langkah pertama sudah terselesaikan. Langkah kedua yakni menghitung nilai UI untuk baris dan VJ untuk setiap kolom dengan formula CIJ sama dengan UI plus VJ. Karena ini ada pada baris sumber permintaan Jakarta, maka saya tuliskan UJ. Sumber permintaan Malang saya tuliskan UM, dan sumber permintaan Surabaya saya tuliskan US. Lalu untuk tujuannya, tujuan A saya tuliskan VA, tujuan B saya tuliskan VB, tujuan C saya tuliskan VC. Kita akan menghitung CIJ yang ada nilainya pada tiap selnya. Kita mulai dari CJA yakni Jakarta ke A dengan rumus UJ plus VA dengan biaya dari Jakarta ke A yakni 35.
Karena UC yakni barisan pertama, kita misalkan dengan 0, maka 0 plus VA, biaya VA sama dengan 35. Yang selanjutnya CJB, rumusnya yakni UJ plus VB dengan biaya dari Jakarta ke B yakni 20, maka nilainya sama dengan 20. Yang selanjutnya CMB dengan rumus UM plus VB di mana biaya dari Malang ke B yakni 35 sama dengan UM plus tadi VB-nya kan udah ketemu yakni 20, maka nilai UM-nya yakni 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Yang selanjutnya CSB, rumusnya US plus VB di mana biaya dari Surabaya ke B yakni 25 sama dengan US plus VB-nya tadi kan 20, maka 25 dikurangi 20 US-nya ketemu 5. Dan yang terakhir CSC, rumusnya US plus VC di mana biaya dari Surabaya ke C yakni 34. US-nya tadi kan 5 plus VC, maka 34 dikurangi 5, nilai VC yakni 29. Yang selanjutnya cari sel yang kosong. Hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Yang pertama sel yang kosong yakni KJJ dengan rumus CJJ dikurangi UJ dikurangi VJ sama dengan 23 dikurangi 0 dikurangi 29 sama dengan negatif 6. Yang selanjutnya sel yang kosong yakni KMA dari Malang ke A. Rumusnya yakni CMA dikurangi UM dikurangi VA sama dengan 30 kurangi 15 kurangi 35 sama dengan negatif 20. Yang selanjutnya KMC di mana dari Malang ke C sama dengan rumusnya CMC dikurangi UM dikurangi VC sama dengan 25 dikurangi 15 dikurangi 29, hasilnya negatif 19. Dan yang terakhir sel yang kosong yakni KSA di mana rumusnya yakni CSA dikurangi US dikurangi VA sama dengan 40 dikurangi 5 dikurangi 35 sama dengan 0. Kita cari yang paling negatif, ya berarti sel KMA. Alokasikan lintasan dengan stepping stone untuk sel yang terpilih. Berdasarkan stepping stone yang sudah dipelajari, maka arahnya kita misalkan ke kanan dahulu, baru ke atas, lalu ke kiri, lalu kembali lagi. Dapat dilihat bahwa sel yang kosong dan nilainya paling negatif adalah KMA. Maka di situ kita beri tanda positif. Ke kanan, garis ke kanan tadi kita beri tanda negatif, ke atas kita beri tanda positif lagi, ke kiri kita beri tanda negatif. Selanjutnya dapat kita lihat di situ ada dua sel yang terdapat tanda negatif. Yang pertama sel MB sama JA. Dari dua sel tersebut kita lihat nilai negatif yang paling kecil ada pada 70. Maka nilai 70 yang akan kita gunakan. Kita akan mengisi sel kosong tadi yakni MA dengan 0 ditambah 70 karena di situ tandanya positif maka hasilnya 70. Kita akan tuliskan 70. Yang selanjutnya pada sel MB di situ nilai awalnya 80 karena
tandanya negatif, maka kita kurangi dengan 70. Hasilnya yakni 10. Kita tuliskan pada sel MB yakni 10. Selanjutnya sel JB, di mana nilai awalnya yakni 40, tandanya yakni positif. Kita tambahkan dengan 70. Kita tuliskan 110. Dan yang terakhir yakni sel JA. Di situ nilai awalnya 70, karena nilainya negatif maka hasilnya 0. Jadi saya tidak akan menuliskan. Sisanya yakni SB, saya akan menuliskan tetap yakni 10, dan SC kita tetap tuliskan 60. Kalau kalian jumlahkan setiap kolom dan barisnya akan tetap sesuai ya kapasitas dan permintaannya. Selanjutnya kita ulangi lagi step 2 sampai 4 sampai tidak ada lagi nilai KIJ yang paling negatif. Berarti kita cek lagi dimulai dari baris awalnya yakni 0. Seperti tadi mulai dari CJB sampai CSC. Langsung saja kita hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Cari sel yang kosong. Di situ terdapat beberapa sel kosong. Yang pertama ada KJA, yakni dari Jakarta ke A. Dengan rumus CJA dikurangi UJ sama dengan VA sama dengan 35 dikurangi 0 dikurangi 15 sama dengan 20. KJJ sama dengan CJJ dikurangi UJ dikurangi VJ sama dengan 23 dikurangi 0 dikurangi 29 sama dengan negatif 6. Yang selanjutnya KMC dari Malang ke C. Dengan rumus CMC dikurangi UM dikurangi VC sama dengan 25 dikurangi 15 dikurangi 29 sama dengan negatif 19. Dan yang terakhir ada sel KSA, yakni dari Surabaya ke A. Dengan rumus CSA dikurangi US dikurangi VA sama dengan 40 dikurangi 5 dikurangi 15 sama dengan 20. Kita lihat nilai yang paling negatif, yakni sel KMC. Maka kita alokasikan lintasan tersebut dengan stepping stone lagi untuk sel yang terpilih. Berdasarkan stepping stone yang sudah dipelajari, maka di sini saya menggambarkan arahnya ke kiri dahulu, lalu ke bawah, ke kanan, kembali lagi ke atas. Dimulai dari tanda positif yang terdapat pada sel MC. Lalu ke kiri tandanya negatif, ke bawah tandanya positif, ke kanan tandanya negatif, lalu kembali lagi ke atas. Dari 4 sel tersebut kita lihat bahwa ada 2 sel yang nilainya negatif, yakni sel MB yang nilainya 10 dan juga sel SC yang nilainya 60. Kita lihat sel yang negatifnya itu paling kecil, yakni ada pada sel MB yang bernilai 10. Maka kita gunakan nilai 10 tadi. Selanjutnya kita akan mengisi sel MC tadi dengan nilai 10 tadi. Karena tandanya positif, maka 0 ditambah 10 maka hasilnya 10. Saya tuliskan pada sel MC yakni 10. Selanjutnya ke arah kiri, nilai awalnya yakni 10. Karena tandanya negatif, maka 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Jadi tidak saya tuliskan pada kolom. Lalu selanjutnya ke bawah,
yakni nilai awalnya 10, tandanya positif, maka kita tambahkan 10 ditambah 10 yakni 20. Di situ saya tuliskan pada kolom baru yakni 20. Dan yang terakhir ke kanan yakni nilai awalnya 60, karena tandanya negatif maka saya kurangi 60 dikurangi 10, maka hasilnya 50. Saya tuliskan pada kolom baru yakni 50. Tahap selanjutnya kita ulangi lagi step 2-4 sampai tidak ada lagi nilai KIC yang negatif. Kita hitung CIC yang ada nilainya pada tiap selnya, dimulai dari sel yang ada nilainya yakni CJB, di mana rumusnya UJ plus VB. Biaya dari Jakarta ke B yakni 20, maka hasilnya VB-nya ketemu 20. CSB rumusnya US plus VB, di mana biaya dari Surabaya ke B yakni 25, maka US-nya ketemu 25 dikurangi 20 maka 5. Lalu selanjutnya CSC rumusnya US plus VC, di mana biaya dari Surabaya ke C yakni 34, US-nya ketemu 5, berarti VC-nya yakni 34 dikurangi 5 hasilnya 29. CMC rumusnya UM plus VC, di mana biaya dari Malang ke C yakni 35, sama dengan kita cari nilai UM-nya karena VC-nya yakni 29, maka nilai UM-nya 35 dikurangi 29 sama dengan 6. Dan yang terakhir yakni CMA, nilai rumusnya yakni UM plus VA, di mana biaya dari Malang ke A yakni 30, UM-nya tadi 6, maka nilai VA sama dengan 30 dikurangi 6 hasilnya 24. Kita cari sel yang kosong. Hitung perubahan biaya KIC untuk setiap sel yang kosong dengan formula KIC sama dengan CIC dikurangi UI dikurangi VJ. Cari sel yang kosong. Kita lihat ada beberapa sel yang kosong. Yang pertama yakni sel kosong KJA. Dengan rumus CCA dikurangi UJ dikurangi VA sama dengan 35 dikurangi 0 dikurangi 24, hasilnya 11. Yang selanjutnya KCC, rumusnya CCC dikurangi UJ dikurangi VC sama dengan 23 dikurangi 0 dikurangi 29 sama dengan negatif 6. Yang selanjutnya KMB sama dengan CMC dikurangi UM dikurangi VB sama dengan 35 dikurangi 6 dikurangi 20 sama dengan 9. KSA sama dengan CSA dikurangi US dikurangi VA sama dengan 40 dikurangi 5 dikurangi 24, hasilnya 11. Kita lihat yang nilainya paling negatif ada pada sel CC. Karena sel yang paling negatif adalah sel CC, maka kita akan isi sel dari Jakarta ke C. Berdasarkan stepping stone yang sudah dipelajari, maka arahnya saya misalkan ke kiri dahulu, lalu ke bawah, ke kanan, lalu kembali lagi ke atas. Kita awali atau dimulai dari positif. Jadi sel CC itu tandanya yakni positif, ke kiri sel JB itu negatif, lalu ke bawah sel SB itu positif, lalu ke kanan sel SC itu negatif. Dari 4 sel tersebut dapat kita lihat ada 2 sel yang bernilai negatif. Kita cari yang nilai negatifnya pada sel tersebut yang paling kecil, yakni ada pada sel SC, yakni 50. Maka kita akan menggunakan nilai 50 tersebut untuk mengisi sel CC.
Kita mulai dari sel JC. Yang pertama, karena nilainya positif dan tadi sudah ketemu 50, maka 50 ditambah 0 hasilnya 50. Lalu kita ke kiri ada sel JB di mana nilai awalnya 110. Karena tandanya negatif, maka 110 dikurangi dengan 50 hasilnya 60. Lalu kita ke bawah. Di bawah pada sel SB terdapat nilai awalnya yakni 20. Karena tandanya positif, maka 20 ditambah 50 hasilnya 70. Lalu ke kanan pada sel SC di sana terdapat nilai awalnya yakni 50. Karena tandanya negatif, maka 50 dikurangi 50 hasilnya adalah 0. Ini merupakan tabel terbaru. Selanjutnya kita ulangi lagi step 2-4 sampai tidak ada lagi nilai KIC yang paling negatif. Berarti kita cek lagi dimulai dari baris awalnya, yakni 0. Dimulai dari hitungan CJB, dimana dari Jakarta ke B yang ada nilainya, yakni dengan rumus UJ plus VB, dimana biaya awal dari Jakarta ke B yakni 20, hasilnya FB-nya yakni 20, VB-nya 20. Yang kedua CJB dari Jakarta ke C. Rumusnya UJ plus VC dengan biaya awal dari Jakarta ke C yakni 23, maka hasil dari VC yakni 23. Yang selanjutnya CMC dengan rumus UM plus VC di mana biaya awal dari Malang ke C yakni 35, UM plus VC tadi ketemu 23, maka UM-nya 35 dikurangi 23 hasilnya 12. Yang selanjutnya CMA di mana rumusnya UM plus VA di mana biaya awal dari Malang ke A yakni 30 dan UM-nya tadi 12, maka hasil dari VA sama dengan 30 kurangi 12 yakni 18. Yang terakhir yakni CSB. Rumusnya yakni US plus VB di mana biaya awal dari Surabaya ke B yakni 25 sama dengan US plus VB-nya tadi kan ketemu 20, maka US-nya sama dengan 25 dikurangi 20 yakni 5. Selanjutnya hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ min UI min VJ. Jadi di sini kita harus cari sel yang kosong. Yang pertama yakni KJA dari Jakarta ke A. Maka rumusnya CJA dikurangi UJ dikurangi VA sama dengan 35 kurangi 0 kurangi 18 sama dengan 17. Selanjutnya sel yang kosong yakni KMB dari Malang ke B. Rumusnya yakni CMB dikurangi UM dikurangi VB sama dengan 35 dikurangi 12 kurangi 20. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya KSA dari Surabaya ke A dengan rumus CSA dikurangi US dikurangi VA. Hasilnya 40 kurangi 5 kurangi 18 yakni 17. Yang terakhir yakni KSC dari Surabaya ke C dengan rumus CSC dikurangi US dikurangi VC sama dengan 34 dikurangi 5 kurangi 23 yakni 6. Dapat kita lihat dari semua sel kosong ini, semua bilangan tidak ada yang negatif. Tandanya semua bilangan yakni positif. Tandanya kita tidak perlu mencari nilai dari sel yang kosong lagi. Maka inilah biaya yang paling optimal. Maka step terakhir yakni kita mencari kesimpulan dari biaya optimal tersebut. Jadi kita hanya perlu memasukkan Z-nya sama dengan tadi Jakarta ke B 60 kita kalikan dengan 20 plus J ke C 50 dikalikan 23 plus ditambah dari Malang ke A 70 dikali 30 ditambah lagi dari M ke C dari Malang ke C yakni 10 dikali 25
Dan yang terakhir dari Surabaya S/B 70 dikali 25 sama dengan Z-nya yakni 60 kali 20 1200 ditambah 50 kali 23 1150 ditambah 70 kali 30 2100 ditambah 10 kali 25 250 ditambah 70 kali 25 yakni 1750. Hasilnya yakni Z-nya ketemu 6450. Jadi 6450 tersebut adalah nilai yang atau biaya yang paling optimal. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Dari saya sendiri, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam pengucapan dan apabila ada salah dalam penulisan. Semoga video kami ini, video pembelajaran dari kelompok kami ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk menambah referensi-referensi yang sudah ada. Mungkin cukup sekian dari kami. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.